Selamat malam, salam beraktivitas kembali. Kembali pada saya, Argonofrian Nenggolan. Baiklah, di sini saya akan membawakan berita, yaitu berita meningkatnya virus varian baru, yaitu virus Omicron. Simak beritanya. Indonesia masih menghadapi kasus Omicron. Varian baru COVID-19 diprediksi akan mencapai puncaknya dalam beberapa waktu terakhir. Benarkah? Berikut ulasannya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memprediksi Provinsi DKI Jakarta akan menghadapi puncak gelombang COVID-19 varian Omicron pada pekan ini. Namun setelah berada di puncak, maka kasus COVID-19 mulai perlahan turun. DKI Jakarta kemungkinan besar mengamati bahwa minggu ini akan sampai puncaknya dan akan mulai bergerak turun, kata dia dalam konferensi pers Senin tepat pada tanggal 14 bulan 2 tahun 2022. Meski demikian, angka perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit akan berhenti pada level 40-50% jika dibandingkan dengan puncak Delta. Mantan Dirbank Mandiri menyampaikan terdapat 6 provinsi yang sudah melampaui kasus Delta dan 37 kabupaten kota yang juga sudah melampaui puncak Delta. 6 provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Semua provinsi yang sudah melampaui puncak Delta kasusnya, itu rumah sakitnya sekitar 30%-an dari puncak Delta. Ada 2 yang agak tinggi, yaitu Jakarta dan Bali. Prediksi puncak Omicron DKI Jakarta dan Jawa Bali pada umumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Lantas, setelah Banten, Jawa Barat, Bali sudah mendekati puncak, maka lonjakan kasus COVID-19 diprediksi akan bergeser ke provinsi-provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, dan di luar Jawa. Mengenai penambahan kasus di Jawa Bali, menurut cukup melambat, berbeda dengan kondisi di luar Jawa Bali. Penambahan kasus di Jawa Bali terlihat melambat, namun terjadi peningkatan kontribusi di luar Jawa Bali, ujar Luhut. Adapun dalam 7 hari, Luhut menyebutkan Provinsi Banten, Jawa Barat, dan Bali menjadi 3 provinsi yang tren kasusnya lebih tinggi dari puncak Delta. Selanjutnya untuk tren kasus di DKI Jakarta mulai terlihat melewati puncaknya. Berita positifnya, tren kasus di DKI Jakarta menunjukkan tanda-tanda mulai melewati puncaknya, baik kasus harian, kasus aktif maupun rawat inap mulai menunjukkan menurun, ujar Luhut. Namun peningkatan kasus COVID-19 terjadi di daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Meski begitu, masih banyak puncak Delta. Luhut menyampaikan kasus COVID-19 varian Omicron di Indonesia belum melampaui Delta pada tahun 2021. Menurutnya, jika melihat kasus di negara lain, biasanya puncak Omicron 3 kali dari varian Delta. Meski demikian, Luhut menyebut pemerintah akan selalu waspada.
Sejak 44 hari dari 1 Januari 2022, puncak Omikron sampai saat ini belum melebihi puncak Delta dari tahun lalu. Padahal jika merujuk ke negara lain, biasanya puncak Omikron 3 sampai 4 kali dari varian Delta. Kata Luhut dalam keterangan pers Menteri terkait hasil ratas PPKM secara daring yang disiarkan melalui channel YouTube Sekretariat Presiden Senin, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2022. Lebih lanjut, Luhut mengatakan saat ini tingkat rawat inap rumah sakit dan tingkat kematian jauh lebih rendah dari varian Delta. Namun Luhut mengingatkan agar masyarakat tetap berhati-hati terhadap Omikron, tapi ini juga tidak mengurangi tingkat kehati-hatian kita, namun juga tidak memberlakukan Omikron ini sama seperti periode Delta lalu, ujarnya. Untuk itu pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak terlalu khawatir dan tetap waspada. Dari pengalaman kita, mereka yang terinfeksi Omikron tidak terlalu lama dan menjadi negatif kembali. Mereka hanya perlu isolasi mandiri, mengkonsumsi obatan yang dianjurkan, dan berada di rumah, ujar Luhut. Ia menjelaskan pasien Omikron sebagian besar orang tanpa gejala, bahkan mengalami gejala ringan. Sementara itu pasien yang bergejala berat hingga meninggal teridentifikasi komorbid, lansia atau belum melakukan vaksinasi lengkap. Sehingga Luhut meminta masyarakat untuk vaksinasi COVID-19. Dikatakan pasien COVID-19 yang meninggal hampir adalah orang yang belum divaksinasi lengkap. Saya mohon lengkap. Kementerian Kesehatan melaporkan jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit tetap terkendali untuk memenuhi kebutuhan oksigen di dalam negeri. Kemenkes atau Kementerian Kesehatan berkolaborasi dengan pihak swasta serta juga pemerintah negara lain telah menyebarkan 18.000 oksigen konsentrator ke 34 provinsi. Kementerian Kesehatan juga tengah membangun 36 generator oksigen, 20 diantaranya sudah terinstalasi di berbagai provinsi di Indonesia, dan jumlah ini masih akan terus bertambah. Sementara terkait kebutuhan tenaga kesehatan untuk menghadapi kondisi terburuk juga tengah dipersiapkan. Kekurangan tenaga kesehatan yang masih dapat diatasi oleh fasilitas pelayanan kesehatan melalui pengaturan SDM sehingga tidak berdampak pada pelayanan kesehatan. Dengan begitu, pasien OTG atau yang bergejala ringan diimbau untuk isolasi mandiri di rumah atau isolasi terpusat di tempat-tempat yang disediakan pemerintah. Terang dia dikutip dari siaran pers yang diterima. Dalam masa isoman maupun isoter, Kementerian Kesehatan memberikan layanan konsultasi kesehatan secara gratis, baik melalui platform telemedicine maupun dari petugas kesehatan yang ada di puskesmas. Kementerian Kesehatan juga menyediakan paket obat dan multivitamin bagi pasien isoman dan isoter secara gratis agar segera pulih. Masyarakat diimbau agar memperkuat protokol kesehatan untuk menjaga diri dari tertular COVID-19. Lengkapilah vaksinasi dan lakukanlah vaksinasi booster apabila sudah saatnya menerima booster. Diketahui minggu pada tanggal 13, tepatnya bulan 2, kasus konfirmasi COVID-19 berada di posisi 44.526 jiwa, turun 10.683 jiwa dari posisi Sabtu, tepatnya pada tanggal 12 bulan Februari di angka 55.029 jiwa. Sekian berita yang saya sampaikan dan sampai jumpa kembali.